Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada malam hari ini. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ini berbicara tentang kejatuhan Salomo dalam penyembahan-penyembahan berhala. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa di awal pemerintahan Raja Salomo, ia sangat mengasihi Tuhan seperti ayahnya Daud. Tetapi yang menyedihkan Bapak Ibu, pada masa tuanya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala? Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama atau ayat 1, karena ia mencintai banyak perempuan asing. Ia mengabaikan larangan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan larangan bahwa jangan bergaul dengan mereka atau orang asing, karena itu akan membuat mereka mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Tetapi Salomo tidak mengindahkan larangan Tuhan itu. Justru yang dia lakukan ialah menikahi siapa saja yang menarik hatinya sehingga dia mempunyai 700 orang istri berdarah bangsawan dan 300 orang gundik. Dan Alkitab mengatakan bahwa pengaruh perempuan-perempuan asing ini secara perlahan-lahan mengubah Salomo. Dia tidak langsung dipikat dan dijauhkan dari Tuhan, tetapi ketika dia telah menjadi tua, pengaruh yang begitu besar itu membuat orang sebijak Salomo tidak lagi memegang kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap Allah terhadap Salomo yang sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala? Ayat yang ke-9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuhan murka kepada Salomo. 2 kali dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya, tetapi Salomo tidak mengindahkan akan hal itu. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo dan kemudian memberikan kepada hambanya. Tetapi karena ayahnya Daud, Tuhan mengingat akan perjanjian Allah dengan ayahnya Daud. Maka perpecahan itu tidak terjadi pada masa pemerintahan Salomo, melainkan itu terjadi pada generasi anaknya. Kerajaan terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Salomo ini? Yang pertama, tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Semua dosa akan memulai godaannya dengan suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi. Salomo digoda dengan kesenangannya akan perempuan-perempuan. Salomo dipikat oleh keinginan dagingnya, dan karena itu perlahan-lahan dia makin menjauhi Tuhan. Pelajaran yang kedua kita bisa dapatkan dalam bagian ini. Salomo mengkhianati Tuhan ketika dia telah diberkati dengan segala hal yang indah dan mulia. Salomo diberikan hikmat, Salomo diberikan kekayaan, takhta yang kuat dan besar. Apalagi yang kurang? Salomo ini seperti Adam di Taman Eden, Bapak Ibu. Tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi ternyata tidak satu pun dari hal-hal yang dia miliki itu dapat mencegah dia jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga yang kita bisa belajar dari bagian ini, Tuhan akhirnya menghukum Israel. Kerajaan dikoyakkan menjadi 2. Ini oleh karena dosa yang dilakukan oleh Raja Salomo.
Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.